Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Kurnia Wulandari, NIM 06191054 dari Teknik Material dan Metalurgi. Di sini saya ingin menjelaskan polinomial Taylor orde 1 pada aproksimasi Taylor terhadap fungsi. Nah, pada subbab 2.9 itu menekankan bahwa suatu fungsi f dapat diaproksimasikan dekat titik A oleh garis singgungnya yang melalui titik A f A pada gambar 1. Bisa dilihat gambarnya seperti apa. Nah, itu bisa disebut garis seperti yang ini sebagai aproksimasi linier terhadap f dekat A, dan kita akan mendapatkan bahwa P1x sama dengan P f A plus f aksen A dikali X min A. Itu didapatkan dari mana? Dari ini, X. Dari X sama dengan P1X yang di garis ini, di garis gambar satunya. Nah, setelah mempelajari deret Taylor, kita seharusnya mengenali bahwa P1X disusun oleh dua suku pertama, yaitu suku-suku orde 0 dan 1 dari deret Taylor. Dari deret Taylor ini dari F yang diuraikan di sekitar A. Karenanya kita menyebut P1 sebagai polinomial Taylor orde 1 yang terletak di A. Nah, seperti yang dilihat pada gambar 1, kita dapat mengharapkan P1X sebagai aproksimasi yang baik terhadap Fx hanya di dekat X sama dengan A. Bisa dilihat gambarnya seperti apa, dan dari mana hasilnya itu bisa dilihat di gambarnya. Nah, ada contoh, yaitu carilah P1X yang terletak di A sama dengan 1 untuk Fx-nya sama dengan ln X dan digunakan untuk mengaproksimasi ln 0,9 dan ln 1,5. Kita dapat menyelesaikan, sebelum kita menyelesaikan kita harus gambar dulu gimana sih gambarnya. Nah, karena Fx sama dengan ln X, f aksen X sama dengan 1 per X. Jadi F1 sama dengan 0 dan F aksen X sama dengan 1. Karenanya P1X sama dengan 0 plus 1 dikali X min 1 sama dengan hasilnya X min 1. Akibatnya itu dapat dilihat pada gambar 2. Kenapa sih kok hasilnya seperti itu? Nah, untuk X di dekat 1 itu ln X mendekati X kurang lebih 1 dan ln 0,9 mendekati 0,9 kurang lebih 1 sama dengan min 0,1. Ln 1,5 mendekati 1,5 kurang lebih 1 sama dengan 0,5. Nilai yang benar dari ln 0,9 dan ln 1,5 sampai 4 angka di belakang koma. Nilai yang benar di ln 0,9 itu harus 4 angka di belakang koma, yaitu pada ln 0,9 ialah min 0,1054 dan pada ln 1,5 itu 0,4055. Seperti yang diharapkan, aproksimasi untuk ln 0,9 lebih baik daripada aproksimasi untuk ln 1,5 karena 0,9 itu bisa mendekat dengan lebih dekat ke 1 daripada 1,5. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Rizky Amalia, NIM 13191012. Saya akan menjelaskan tentang polinomial Taylor orde N. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang deret Taylor. Deret Taylor pada umumnya diperkenalkan oleh matematikawan Skotlandia bernama James Gregory pada tahun 1668 dan oleh matematikawan Swiss bernama John Bernoulli pada tahun 1690-an. Deret Taylor dianggap begitu penting karena digunakan untuk menghampiri suatu fungsi yang rumit ke dalam suatu bentuk polinomial sehingga fungsi tersebut menjadi lebih sederhana. Karena deret Taylor tidak berhingga banyaknya,
Maka untuk alasan praktis, deret tersebut dipotong sampai suku orde tertentu. Deret Taylor yang dipotong sampai orde ke N dinamakan deret Taylor terpotong dan dinyatakan oleh fx sama dengan fx0 plus x min x0 per 1 faktorial f aksen x0 plus x min x0 kuadrat per 2 faktorial f aksen plus x min x0 pangkat n per n faktorial f pangkat n faktorial plus rnx, yang dalam hal ini rnx sama dengan x min x0 pangkat n plus 1 per n plus 1 faktorial dikali fn plus 1 kali c. Fx sama dengan fx0 plus x min x0 per 1 faktorial dikali f aksen x0 plus x min x0 kuadrat per 2 faktorial dikali f turunan kedua x0 plus x min x0 pangkat n per n faktorial dikali f pangkat n dikali x0 plus rnx, yang dalam hal ini rnx sama dengan x min x0 pangkat n plus 1 per n plus 1 faktorial dikali f pangkat n plus 1 dikali c. Dengan demikian, deret Taylor yang dipotong sampai suku orde ke n dapat ditulis sebagai berikut. Fx sama dengan Pnx plus Rnx, yang dalam hal ini Pnx sama dengan Fa plus F aksen A dikali X min A plus F turunan kedua A per 2 faktorial dikali X min A pangkat 2 plus F pangkat N dikali A per N faktorial dikali X min A pangkat N. Sedangkan untuk Rnx sama dengan X min X0 pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial dikali F pangkat N plus 1 dikali C. Aproksimasi linier P1X bekerja dengan baik ketika X berada di dekat A, tetapi kurang baik ketika X tidak berada di dekat A. Seperti yang mungkin diharapkan, penjumlahan sampai suku-suku yang berorde tinggi dalam deret Taylor biasanya akan memberikan aproksimasi yang lebih baik. Jadi, polinomial kuadratnya adalah Fa plus F aksen A dikali X min A plus F turunan kedua A per 2 dikali X min A pangkat 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Paramita, NIM 13191024, Teknik Lingkungan 2019. Saya dari TPBC akan mengerjakan tugas kalkulus dan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai polinomial Maclaurin. Yang pertama saya akan membahas tentang definisi polinomial Maclaurin. Yang pertama, definisi dari polinomial. Polinomial merupakan yang biasa kita kenal dengan suku banyak, adalah pernyataan matematika yang melibatkan jumlahan perkalian pangkat atau lebih dalam variabel dengan koefisien. Pangkat tertinggi pada suatu polinomial menunjukkan orde atau derajat dari polinomial tersebut. Kemudian yang kedua adalah definisi dari Maclaurin. Maclaurin merupakan salah satu tokoh ahli matematika yang berasal dari Skotlandia dengan nama lengkapnya adalah Colin Maclaurin. Beliau dikenal dengan beberapa penemuan dalam bidang kalkulus, geometri, dan aljabar. Colin Maclaurin terkenal dalam salah satu penemuannya di bidang kalkulus yang kita kenal dengan deret Maclaurin, di mana penemuan ini bersandingan dengan deret Taylor. Penemuan ini merupakan ekspansi dari pengembangan dari penemuan yang telah dilakukan oleh Brooke-Taylor sebelumnya, atau yang kita kenal dengan deret Taylor. Next itu ada definisi dari polinomial Maclaurin. Polinomial Maclaurin merupakan penyederhanaan dari polinomial Taylor orde n yang berguna untuk memberikan aproksimasi linear Px secara khusus yang bekerja di dekat x sama dengan 0.
dengan persamaan polinomial Maclaurin, yaitu fx aproksimasi Pnx sama dengan f dikali 0 ditambah f aksen 0 kali x ditambah f double aksen 0 per 2 faktorial dikali x kuadrat sampai dengan f pangkat n dikali 0 per n faktorial x pangkat n. Sekian pendahuluan, kemudian kita lanjut ke contoh soal, di mana contoh soal ini telah terdapat di buku kalkulus jilid 2 Van Berg dan Purcell pada halaman 116 sampai 117. Adapun soalnya adalah carilah polinomial Maclaurin order n untuk e pangkat x dan cos x, kemudian aproksimasikan nilai e pangkat 0,2 dan cos kali 0,2 menggunakan n sama dengan 4. Nah, di mana soal ini yang pertama kita akan cari turunannya dari sesuai n yang tertera, yaitu 4. Kemudian setelah didapat nilai turun-turunannya, kemudian kita aplikasikan nilai-nilai itu ke dalam rumus atau persamaan dari polinomial Maclaurin. Dimana setelah adapun turunan-turunannya itu telah terdapat pada tabel yang tertera pada slide, kemudian diperolehlah nilai-nilai turunan itu, dimana pada fx sama dengan e pangkat x diperoleh turunan 1 hingga turunan keempat bernilai 1. Kemudian pada fx sama dengan cos x diperolehlah turunan dari 1 sampai 4 dengan variasi nilai 1, 0, min 1, 0, dan 1. Nah, setelah diperoleh nilai-nilai itu kita aplikasikan ke dalam persamaan polinomial Maclaurin, sehingga didapatlah persamaan aproksimasi yang diinginkan, yaitu e pangkat x aproksimasi 1 plus x 1 plus 1 per 2 faktorial dikali x pangkat 2 ditambah 1 per 3 faktorial dikali x pangkat 3 dan seterusnya hingga 1 per n faktorial dikali x pangkat n. Kemudian yang kedua adalah cos x aproksimasi 1 min per 2 faktorial dikali x kuadrat ditambah 1 per 4 faktorial dikali x pangkat 4 hingga min 1 pangkat n per 2 1 per n faktorial kali xn dengan nilai n berjumlah genap. Kemudian pada langkah selanjutnya, setelah memperoleh persamaan-persamaan tadi, kita akan mensubstitusikan nilai n sama dengan 4 dan x sama dengan 0,2 ke dalam persamaan yang telah kita peroleh di langkah sebelumnya, yaitu melalui persamaan Maclaurin. Nah, sehingga setelah disubstitusi diperolehlah nilai aproksimasi dari e pangkat 0,2 itu adalah 1,2214. Kemudian nilai dari cos 0,2 diperolehlah aproksimasi nilainya sebesar 0,98006667. Nah, kemudian pada slide terdapat sebuah grafik, yaitu merupakan grafik yang menunjukkan visual bagaimana polinomial Taylor memberikan aproksimasi terhadap cos x. Kemudian pada slide berikutnya kita akan latihan soal lagi, yaitu terdapat dalam buku kalkulus jilid 2 milik Van Berg dan Purcell pada halaman 121 pada latihan soal 9.9. Adapun soalnya adalah dalam soal-soal berikut carilah polinomial Maclaurin order 4 untuk fx untuk mengaproksimasikan nilai f sama dengan 0,12. Nah, yang pertama-tama adalah untuk menyelesaikan soal ini kita perlu mencari turunan-turunan dari nilai fx itu sendiri, di mana fx di sini adalah e pangkat 2x. Kemudian diturunkan hingga mencapai n, yaitu 4. Berarti diturunkan secara 4 kali. Kemudian setelah diperoleh nilai turun-turunannya itu, masukkan masing-masing nilai turunan tersebut ke dalam persamaan Maclaurin, sehingga diperolehlah nilai aproksimasi f 0,12 sebesar 1,2712. Kemudian pada latihan 9.9 halaman 121 kalkulus jilid 2 milik Van Berg dan Purcell pada soal yang berbeda dan model yang sedikit berbeda, yaitu carilah polinomial Maclaurin order n untuk fx
X sama dengan 1/1 min X, kemudian digunakan hasilnya dengan N sama dengan 4 untuk mengaproksimasikan fungsi berikut. Nah, pada soal ini kita mengetahui bahwa fx-nya adalah 1/1 min X, kemudian N-nya adalah 4, dan fungsi yang dicari adalah f dikali f sama dengan 0, f jika x sama dengan 0,5. Maka langkah yang pertama kita lakukan adalah mencari turunannya. Tentu saja sebanyak n yang diminta yaitu 4, berarti fungsi dari 1/1 min X ini diturunkan sebanyak 4 kali, sehingga diperolehlah nilai-nilai turunan-turunan itu, yaitu bernilai 1, kemudian 1, kemudian 2, 6, dan 24. Kemudian nilai-nilai dari turunan itu kita masukkan ke dalam persamaan Maclaurin, yaitu diperolehlah nilai aproksimasi nilai dari f ketika x sama dengan 0,5 adalah sebesar 1,9375. Kemudian pada latihan soal yang terakhir, yaitu dengan tipe soal yang mirip dengan soal sebelumnya, dengan fx yang sama yaitu 1/1 min x, kemudian dengan nilai n yang n adalah 4, diaproksimasikan ke dalam ketika fx dan x itu bernilai 2. Langkah pertama yang dilakukan adalah mencari turunannya sebanyak n, yaitu pada kasus ini n-nya adalah 4, berarti fungsi fx diturunkan sebanyak 4 kali dan diperolehlah nilai-nilai dari turunan-turunan itu. Kemudian nilai ini kita masukkan ke dalam persamaan Maclaurin, sehingga diperolehlah persamaan fx aproksimasi 1 plus x kuadrat plus x pangkat 3 plus x pangkat 4. Kemudian kita substitusi nilai x yaitu 2, sehingga diperolehlah nilai aproksimasi dari f ketika x bernilai 2 adalah 31. Perkenalkan, nama saya Muza Ajeng Azila, NIM 13191036 dari Prodi Teknik Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Galat metode. Di sini bisa dilihat ada rumus Taylor dengan suku sisa. Ini adalah rumusnya. Dan di sini ada rumus Galat sendiri. Di sini ada note ketika A-nya sama dengan 0, A yang di sini, maka rumus Taylor ini bisa dibilang dengan rumus Maclaurin. Kita langsung ke contoh soalnya. Contoh 4, halaman 118. Di sini ada aproksimasi E pangkat 0,8 dengan galat lebih kecil daripada 0,0001. Di sini penyelesaiannya, kita misalkan fx, fungsinya itu adalah E pangkat x. Jadi x di sini merupakan 0,8. Lalu kita akan masukkan ke dalam rumus Maclaurin. Di sini Rnx f fungsi n tambah pangkat n tambah 1 c dibagi n tambah 1 faktorial dikali x pangkat n tambah 1. Kenapa di sini e pangkat c? Karena kalau yang di atas kan fungsinya x, makanya pangkatnya kita misalkan jadi x juga. Sedangkan di sini fungsinya c, makanya di sini dijadikan c. Oleh karena itu di sini tetap x n tambah 1, n tambah 1. Karena saya sudah bilang tadi x-nya itu adalah 0,8, makanya 0,8 dimasukkan dalam sini dan juga sini. Terus kita mau mencari n-nya dulu. Sebelum kita tahu aproksimasinya, kita harus mencari n atau ordenya. Dengan cara seperti apa? Di sini kita bikin persamaan c lebih besar daripada 0, kurang dari 0,8. Jadi kayak 0 itu lebih c lebih besar dari 0 kurang dari x-nya. Kayak gitu. Sasaran kita memilih n yang cukup besar sedemikian rupa, sehingga di sini Rn-nya 0,8 kurang dari 0,01 di sini. Sesuai dengan soalnya ya. Galat lebih kecil daripada 0,001. Terus sekarang kita bikin persamaan lagi. EC-nya di sini itu E pangkat 0,8-nya harus lebih besar daripada E pangkat C-nya. Terus di sini 3. 3 didapat dari mana? 3 didapatkan dari, ini not ya, E pangkat 1 itu kurang dari 3.
Jadi kita misalkan aja, anggap aja di sini harusnya E pangkat 1. Jadi E pangkat 0,8 itu harus lebih besar daripada E pangkat C dan harus lebih kecil daripada E pangkat 1. Permisalan. Sehingga bisa kita masukkan di sini hasil dari E pangkat 1-nya itu kurang lebih dari 3. Kurang dari 3, makanya di sini ada 3 di sini. Terus 0,8 N tambah 1, yaitu X-nya yang di sini. Dan satunya di sini adalah X yang kita misalkan. Di sini kita bisa bikin persamaan baru lagi, di mana Rn 0,8 itu kurang dari 3, di sini ya sesuai rumusnya. Jadi E pangkat C-nya itu kita ganti dengan 3. C-nya mungkin jadi 1. Sehingga di sini bisa dihasilkan 3 dikali di sini 1 karena C sama dengan X. C-nya sama dengan X. Karena di sini 1, otomatis X yang di sini juga 1. Jadi N tambah 1, X 1 pangkat N tambah 1 dibagi N tambah 1 faktorial. Di sini dihasilkan 3 dibagi N tambah 1 faktorial. Kenapa cuma 3 di sini? Satunya kemana? 1 dipangkatkan berapapun hasilnya tetap 1. Jadi 3 dikali 1 di sini tetap 3. Makanya mendapatkan hasil seperti ini. Ini yang tadi di sini Rn 0,8 kita ganti menjadi ini. Karena sesuai dengan persamaan di sini. Jadi 3 per N tambah 1 faktorial dikurang 0,001. Kita mencari N-nya di sini. Gimana biar ketemu N lebih dari 6? Di sini N tambah 1 faktorialnya kita pindah ruaskan ke 0,001. Sehingga 0,001 dibawahkan menjadi 3 dibagi 0,001 kurang dari N tambah 1 faktorial. 3 dibagi 0,001 itu hasilnya 3000. Jadi bisa dibilang 3000 itu kurang dari N tambah 1 faktorial. Kenapa di sini N lebih dari 6? Kita buat permisalan. Gimana caranya? N yang dimasukkan dan ditambah 1 itu harus lebih besar daripada 3000. Saya di sini soalnya 6. Otomatis kita mau ngecek berapa sih kalau misalnya 5 deh, di bawah 5. Kenapa nggak dipilih 5? Karena ternyata 5 difaktorialkan itu 5, kan N-nya 5, terus tambah 1. Jadi otomatis 6 faktorial itu cuma 720, sedangkan di sini harus lebih besar dari 3000. Jadi N yang dimulai dari 5 itu tidak dihitung. Sedangkan N yang dimulai dari 6, ini 6, kita tambah dengan 1. Itu jadinya 7. 7 faktorial itu 5040. 5040 lebih besar dari 3000. Jadi bisa dibilang N itu dimulai dari 6 sampai seterusnya ke atas itu bisa lebih dari 3000. Sehingga di sini dibilang N-nya lebih dari 6. Nah, kita dapat memperoleh akurasinya yang diinginkan dengan menggunakan polinomial Maclaurin order 6. Di sini ada rumusnya di atas, sudah dijelaskan oleh teman saya dan juga kelompok sebelumnya. Di sini E pangkat 0,8 karena di sini dimintanya E pangkat 0,8 sama dengan 1. Rumusnya bisa dibilang dari X pangkat 0 faktorial 0 juga sampai ke faktorial N-nya 6. Dan juga X-nya pangkat 6 juga. Jadi X pangkat N, X pangkat 0 sampai X pangkat N. Faktorial 0 sampai faktorial N. Sini 1 dapat dari mana? 1 itu merupakan 0,8 pangkat 0 dibagi dengan 0 faktorial. 0,8 pangkat 0 itu 1 dibagi dengan 0 yang merupakan 0 faktorial sama dengan 1, sehingga 1 dibagi 1 sama dengan 1. Terus di sini 0,8 dapat dari mana? 0,8 pangkat 1 dibagi 1 faktorial. 0,8 dibagi 1.
jadi hasilnya 0,8 dan seterusnya sampai ke 6, order 6 dan pangkatnya jadi 6, faktorialnya juga 6. Ketika dijumlahkan hasilnya 2,2254948. Kita akan lanjut ke soal 9.9 nomor 43 halaman 121. Di sini soal nomor 43, tentukan order n dari polinomial Maclaurin untuk E pangkat X yang diperlukan untuk mengaproksimasi E sampai 5 angka di belakang koma, yakini sehingga R, N, X-nya, sini N ini belum diketahui kan, 1 itu merupakan X-nya, jadi X sama dengan 1, 0,00005. Di sini sudah ada petunjuknya, yaitu diminta untuk melihat contoh 4. Akan dikerjakan bersama, yaitu ini menggunakan rumus sama seperti yang tadi di sini. Ini rumusnya. Sekali lagi, karena di sini A-nya tidak diketahui, makanya A sama dengan 0. Jadi X kurang 0 pangkat N tambah 1 tetap jadi X pangkat N tambah 1. Di sini C. Otomatis X yang di sini X sama dengan C. Dimana X-nya sama dengan 1. Oke, karena X sama dengan 1, sini sudah diperoleh persamaan menurut rumus yang ada di sini. Sehingga kita bisa membentuk rumus persamaan lagi di sini. Dimana Rn-nya ini itu kurang dari persamaan yang ini. 3-nya ini. Karena tadi saya bilang C sama dengan X. Jadi X sama dengan 1. Jadi sini E pangkat 1 itu kurang dari 3. Yaitu E pangkat 1 itu 2,7. Sekian. Nggak salah. Dan itu kurang dari 3. Makanya di sini dijelaskan bahwa catatan itu E pangkat 1 kurang dari 3. Sini kita masukkan 3-nya. Dibagi dengan N tambah 1 faktorial dikali 1. Karena di sini X-nya 1. Sini X-nya 1. Makanya 1 dipangkati N tambah 1. Sekali lagi, 1 dipangkat berapapun hasil tetap 1. Jadi 3 dikali 1 itu tetap 3. Dibagi N tambah 1 faktorial. Di sini Rn 1 itu sama dengan ini. Jadi kita bisa masukkan 0,0005-nya di sini. Ini tetap persamaannya. Terus kita pindah ruaskan biar kita bisa dapat N tambah 1 faktorial lebih mudah. Ini kita pindahkan ke sini. 0,00005-nya kita pindahkan ke bawah sehingga hasilnya 3 dibagi 0,00005, dimana ini hasilnya adalah 600.000. 600.000 dikurang 600.000 ini sama kayak tadi caranya. Itu gimana caranya? N jika ditambah 1 menjadi faktorial harus ketika difaktorialkan harus lebih besar daripada 600.000. Di sini jawaban saya N-nya harus lebih besar dan sama dengan 9. Jadi dimulai dari 9 hingga seterusnya. Kita pakai permisalan juga lagi. Kalau misalnya kita coba 8. N-nya jadi N-nya dimulai dari 8. Lalu ditambah 1 menjadi faktorial dari 9. Faktorial 9. Maka 362.880 itu lebih kecil daripada 600.000. Sedangkan di sini kita dimintanya lebih besar daripada 600.000. Otomatis N yang dimulai dari 8 itu kita coret. Kita naikkan 1 tingkat lagi menjadi 9. Jika 9 ditambah 1 itu berarti 10 faktorial. Hasilnya 3.628.800, melebihi, sangat-sangat melebihi 600.000. Makanya N di sini dimulai dari 9 dan seterusnya. Nah, jika ingin mencari aproksimasinya, bisa menggunakan
bisa menggunakan rumus yang di sini. Bisa menggunakan rumus yang di sini. Sama. Tapi E-nya pangkat 1, berarti X-nya akan jadi 1, dan N-nya sampai ke pangkat 9, dan faktorialnya sampai 9. Lalu dikalkulatorkan, itu merupakan hasil dari aproksimasinya. Perkenalkan, nama saya Radia Rama Widananta, NIM 13191048. Saya akan menjelaskan tentang materi, yaitu tentang alat yang bermanfaat untuk pembatasan Rn. Nilai Rnx yang hampir pasti tidak pernah diperoleh karena nilai C yang tidak diketahui dan hanya mengetahui bahwa C terletak dalam suatu interval tertentu. Untuk mencari nilai batas atas bagus pada Rn dapat menggunakan pertidaksamaan. Alat utama yang digunakan adalah pertidaksamaan segitiga, yaitu mutlak A plus minus B kurang dari mutlak A plus mutlak B. Contoh soal yang pertama. Jika C diketahui berada dalam 2,4, berikanlah batas yang bagus untuk nilai maksimum dari C kuadrat min sin C per C. Penyelesaiannya, mutlak C kuadrat min sin C per C sama dengan mutlak C kuadrat kurang sin C per mutlak C kurang dari mutlak C kuadrat plus sin C plus mutlak sin C per mutlak C kurang dari 4 kuadrat tambah 1 per 2 sama dengan 8,5. Batas yang berlainan dan yang lebih bagus diperoleh sebagai berikut, yaitu C kuadrat min sin C per C sama dengan mutlak C min sin C per C kurang dari mutlak C tambah mutlak sin C per C kurang dari 4 tambah 1 per 2, yaitu sama dengan hasilnya 4,5. Contoh soal yang kedua. Gunakan polinomial Taylor order 2 untuk mengaproksimasi cos 62 derajat, kemudian berikan batas untuk galat dari aproksimasi tersebut. Penyelesaiannya, karena 62 derajat dekat 60 derajat dan kosinus dan sinusnya sudah ketahui, maka kita dapat gunakan ukuran radial dan polinomial Taylor yang terletak di A sama dengan pi per 3, yaitu F kali X sama dengan cos X, F aksen X sama dengan min sin X, F double aksen X sama dengan min cos X, F triple aksen X sama dengan sin X, dan F kali pi per 3 sama dengan 1 per 2, F aksen pi per 3 sama dengan minus akar 3 per 2, F double aksen pi per 3 sama dengan minus 1 per 2, F triple aksen C sama dengan sin C. Maka 60 derajat sama dengan pi per 3 tambah pi per 90 radian. Jadi cos X sama dengan 1 per 2 dikurang akar 3 per 2 dikali X kurang pi per 3 dikurang 1 per 4 dikali X kurang pi per 3 kuadrat ditambah R2X. Dan cos pi per 3 tambah pi per 90 sama dengan 1 per 2 dikurang pi per 3 dikurang akar 3 per 2 dikali pi per 90 dikurang 1 per 4 dikali pi per 90 kuadrat ditambah R2 dikali pi per 3 ditambah pi per 90, dan hasilnya adalah 0,469464 ditambah R2. Dan mutlak dari R2 adalah sama dengan mutlak sin C per 3 faktorial dikali pi per 90 pangkat 3 kurang dari 1 per 6 kali pi per 90 pangkat 3, dan hasilnya adalah 0,00000071. Dan lagi-lagi banyaknya perhitungan sedikit sehingga kita dapat merasa aman dalam melaporkan bahwa cos 62 derajat sama dengan 0,469464 dengan galat lebih kecil daripada 0,00000071. Selamat pagi, saya Simatupang Rudolf Kevin dengan NIM 13191061. Sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang bernama Rama, dan saya akan melanjutkan presentasi dengan bahasan galat perhitungan. Galat perhitungan itu sendiri adalah perhitungan yang nilainya atau dalam kondisi yang tidak konsisten dengan nilai yang benar. Dan
galet perhitungan juga dapat disebut dengan kekeliruan ataupun kesalahan dalam perhitungan. Galet perhitungan mempunyai sumber yang lebih mungkin, yaitu kehilangannya angka signifikan dalam pengurangan dua bilangan yang hampir sama nilainya, seperti misalkan ada dua angka desimal, yaitu nilainya yang pertama 0,823421 dikurangkan dengan 0,823445, yang dimana angka yang ada di angka desimal pertama itu mempunyai 6 angka signifikan dan menghasilkan angka yang mempunyai 2 angka signifikan, yaitu 0,000024. Berikutnya, misalkan ada sebuah perhitungan f aksen 2 itu setara dengan f buka kurung 2 tambah h tutup kurung dikurang f2 per h sama dengan 2 tambah 10 pangkat min n dipangkatkan lagi 4 dikurang 2 pangkat 4 per 10 pangkat min 2 min n maksud saya. Jadi secara teori ketika n bertambah besar dan tentunya h sama dengan 10 pangkat min n mengecil, seharusnya hasil akan semakin dekat dengan nilai yang benar, yaitu 32. Berikut hasil perhitungan bagi beda tabel akan berupa 0 untuk n yang cukup besar. Jadi tabel seperti yang ada di PPT, yaitu misalkan n2 sama dengan tabel yang berikutnya mendapatkan angka 0,322400801. Yang tabel berikutnya yaitu mendapatkan angka 32,24081. Dan seterusnya sampai ke n yang 10. Jadi di tabel ini, jadi semakin besar n-nya, semakin kecil h yang ada. Seperti teori yang tadi. Jadi sekian presentasi dari saya tentang galat perhitungan. Jadi kesimpulannya galat perhitungan itu yaitu adalah perhitungan yang nilainya atau dalam kondisi yang tidak konsisten dengan nilai yang benar. Dan juga bisa disebut dengan kekeliruan ataupun kesalahan dalam perhitungan. Sekian presentasi kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Selamat pagi. Terima kasih.